Baiklah, saya akan menyelesaikan soal persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode pemisahan peubah. Untuk soal pertama yaitu 6y aksen sama dengan negatif 6x dengan y4 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita ubah y aksen menjadi dy per dx, sehingga 6y dikali dy per dx sama dengan negatif 6x. 6y dy sama dengan negatif 6x ds kita kelompokkan sesuai dengan judul pemisah peubah. Lalu selanjutnya kita integralkan. Integral 6y dy sama dengan negatif integral 6x dx. Integral 6y dy yaitu adalah 6 per 1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1 sama dengan negatif 6 per 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1. Kedua ruas salah satunya boleh kita tambah c. Hasilnya 3y kuadrat sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah c. Karena ada syarat khusus di mana y4 sama dengan 0, maka kita akan mencari solusi khusus dengan mensubstitusi y4 sama dengan 0 ke dalam persamaan yang telah kita dapat. Sehingga 3y kuadrat sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah C, 0 sama dengan negatif 3 dikali 16 tambah C. 0 sama dengan negatif 48 ditambah C. Jika kedua ruas kita tambah dengan 48, maka akan sama dengan 0 ditambah 48 sama dengan negatif 48 ditambah 48 ditambah C. 48 sama dengan C, sehingga kita peroleh hasil nilai C yaitu 48. Jadi, solusi khusus yang kita temukan yaitu 3y kuadrat sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 48, karena nilai C sama dengan 48. Yang bervariabel bisa kita kelompokkan, sehingga 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 48. Kedua ruas dikali dengan 1/3, sehingga akan diperoleh x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Nah, jika teman-teman lihat, hasil akhir dari solusi khusus ini membentuk sebuah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 4. Di sini saya memiliki soal y aksen sama dengan x per sin kuadrat y. Bagaimana penyelesaiannya? Kita ubah y aksen ke bentuk dy per dx sama dengan x per sin kuadrat y. Dapat kita kalikan secara silang sehingga diperoleh sin kuadrat y dy sama dengan x dx. Selanjutnya kita integralkan sin kuadrat y dy sama dengan integral x dx. Integral dari sin kuadrat y dy yaitu adalah 1/2 y dikurang 1/2 sin y dikali cos y sama dengan integral x dx yaitu 1/2 x kuadrat ditambah c. Salah satu ruas harus ditambah dengan konstanta c. Sehingga solusi umum dari persamaan diferensial biasa tersebut yaitu adalah setengah y dikurang setengah sin y kali cos y sama dengan setengah x kuadrat ditambah c. Atau bisa kita kelompokkan 1/2 x kuadrat ke ruas sebelah kiri sehingga 1/2 y dikurang 1/2 dikali sin y dikali cos y dikurang 1/2 x kuadrat sama dengan c. Sehingga inilah solusi umum dari soal nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3. Solusi umum y aksen sama dengan 5 pangkat x dikali y adalah bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti soal 1 dan 2, kita ubah y aksen ke bentuk dy per dx sama dengan 5 pangkat x dikali y. Sehingga akan diperoleh jika kita kelompokkan dy per y sama dengan 5 pangkat x dx. Kita integralkan 1/y dy sama dengan integral 5 pangkat x dx. Kita ketahui bahwa integral 1/y itu adalah ln nilai mutlak y.
sama dengan integral dari 5 pangkat X yaitu adalah 5 pangkat X per ln nilai mutlak 5. Salah satu ruas kita tambah dengan konstanta C. Kedua ruas dapat kita kurangkan dengan 5 pangkat X per ln nilai mutlak 5 sehingga diperoleh solusi umum ln nilai mutlak Y dikurang 5 pangkat X per ln nilai mutlak 5 sama dengan C. Jadi ini adalah solusi umum dari soal nomor 3. Baiklah, saya akan mengerjakan soal dengan menggunakan metode eksak. Untuk soal pertama, 2xy kuadrat ditambah x kuadrat dx ditambah 2x kuadrat y plus 1 dy sama dengan 0. Langkah awal kita yaitu adalah menentukan nilai m dx dan n dy. Sehingga nilai m bisa kita lihat yaitu adalah sama dengan 2xy kuadrat ditambah x kuadrat dan nilai n adalah 2x kuadrat y ditambah 1. Ditanya solusi umum dari soal tersebut. Langkah pertama, tentukan apakah kedua persamaan eksak karena kita menggunakan metode eksak. Turunkan persamaan m terhadap y di mana 2xy kuadrat kita turunkan terhadap y yaitu adalah 2x dikali 2y sama dengan 4xy. X kuadrat kita turunkan terhadap y sebagai konstanta sehingga ditambah 0. Selanjutnya, turunkan persamaan n atau do n terhadap do y. Selanjutnya, turunkan persamaan m. Selanjutnya, turunkan persamaan n terhadap x atau do n per do x. N sama dengan 2x kuadrat y sehingga turunannya 4xy. Satunya adalah konstanta sehingga ditambah 0. Bisa kita lihat bahwa turunan kedua persamaan tersebut adalah sama. Sehingga kedua persamaan eksak. Kita ketahui bahwa syarat kedua persamaan eksak adalah do m per do y sama dengan do n per do x. Selanjutnya, langkah kedua yaitu adalah mengintegralkan salah satu baik m dx atau n dy. Di sini saya akan mengintegralkan m dx sehingga uxy sama dengan integral dari m dx. Ditambah konstanta y. Uxy sama dengan integral dari persamaan m dx yaitu 2xy kuadrat ditambah x kuadrat dalam kurung dx, jangan lupa ditambah dengan konstanta y atau ky. Uxy sama dengan integral dari 2xy kuadrat yaitu 2 per 2 x kuadrat dikali y kuadrat ditambah 1 per 2 1 per 3 x pangkat 3 plus ky. Uxy sama dengan x kuadrat y kuadrat ditambah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah ky. Langkah ketiga yaitu adalah mencari nilai konstanta y. Untuk mencari nilai konstanta y, maka kita akan menurunkan persamaan u atau du terhadap y, yang dimana hasilnya akan sama dengan persamaan n. Du per dy bisa kita lihat x kuadrat y kuadrat diturunkan terhadap y, yaitu menghasilkan x kuadrat y kuadrat tambah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah ky sama dengan persamaan nilai n yang kita ketahui tadi, yaitu adalah 2x kuadrat y ditambah 1. Nah, kita turunkan terhadap y, maka x kuadrat y kuadrat yaitu akan menjadi 2x kuadrat y karena x kuadratnya kita anggap konstanta ditambah 0 tambah
K aksen Y sama dengan 2x kuadrat Y ditambah 1. Sehingga kita peroleh bahwa K aksen Y atau DK per DY itu sama dengan 1. Maka untuk mencari nilai KY, kita integralkan turunannya. 1 apabila diintegralkan, ia akan menjadi Y. Maka nilai KY sama dengan Y. Jadi, diperoleh solusi umum dari persamaan diferensial eksak tersebut, yaitu adalah X kuadrat Y kuadrat ditambah 1/3 X pangkat 3 ditambah nilai Y. Karena KY sama dengan Y, sama dengan C. X kuadrat Y kuadrat tambah 1/3 X pangkat 3 tambah Y sama dengan C. Soal kedua yaitu Y cos X dikurang sin X dalam kurung DX ditambah sin X plus Y dalam kurung DY sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita tentukan persamaan M dan N. Diketahui persamaan M yaitu adalah Y cos X dikurang sin X dan persamaan N yaitu sin X plus Y. Ditanya solusi umum. Langkah pertama sama seperti tadi, yaitu dengan menentukan kedua persamaan tersebut eksak terlebih dahulu. Kita turunkan M terhadap Y. Y cos X kita turunkan terhadap Y sehingga menghasilkan cos X dikurang sin X dianggap sebagai konstanta sehingga 0. Lalu turunan N terhadap X atau do N per do X. Sin X kita turunkan terhadap X menjadi cos X ditambah Y-nya kita anggap sebagai konstanta sehingga hasilnya 0. Bisa kita lihat bahwa kedua persamaan adalah eksak karena turunan M terhadap Y atau do M per do Y sama dengan do N per do X. Langkah berikutnya kita integralkan. Di sini saya akan mengintegralkan persamaan M dx sehingga UXY sama dengan integral M dx ditambah konstanta Y atau KY. UXY sama dengan integral dari Y kali cos X dikurang sin X tutup kurung DX plus KY. UXY sama dengan Y dikali sin X negatif cos X ditambah konstanta Y. Sehingga UXY sama dengan Y dikali sin X ditambah cos X ditambah konstanta Y atau KY. Langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, kita akan mencari nilai KY. Selanjutnya langkah ketiga kita akan mencari nilai KY. Untuk mencari nilai KY, kita turunkan U terhadap Y sama dengan persamaan N. Sehingga akan diperoleh turunan U terhadap Y yaitu adalah sin X ditambah 0 ditambah turunan KY yaitu kita lambangkan dengan K aksen Y sama dengan sin X ditambah Y persamaan N yang diketahui tadi. Sehingga diperoleh K aksen Y itu sama dengan Y. Maka nilai konstanta Y kita integralkan turunannya diperoleh 1/2 Y kuadrat. Jadi, diperoleh solusi umum dari persamaan yaitu adalah Y kali sin X ditambah cos X ditambah substitusikan nilai KY-nya yaitu 1/2 Y kuadrat sama dengan C. Inilah solusi umum dari soal nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu 2XY DY ditambah 2X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5 dalam kurung DX sama dengan 0. Sama, kita tentukan persamaan M dan N terlebih dahulu. Diperoleh bahwa persamaan M
yaitu sama dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 5, dan persamaan n sama dengan 2xy. Ditanya, yaitu adalah solusi khusus jika y2 sama dengan 3. Maka langkah pertama, kita tentukan apakah kedua persamaan tersebut eksak dengan menurunkan persamaan m terhadap y atau do m per do y sama dengan 0 ditambah 2y ditambah 0, dan turunan m terhadap x atau do m per do x sama dengan 2xy kita turunkan terhadap x, yaitu 2y. Sehingga bisa kita lihat bahwa kedua persamaan tersebut memiliki turunan yang sama. Maka kedua persamaan tersebut adalah eksak. Selanjutnya, langkah kedua, kita integralkan. UXY sama dengan, kali ini saya akan mengintegralkan persamaan NDY, sehingga ditambah dengan konstanta X atau kita sebut dengan LX. UXY sama dengan integral 2XY DY ditambah konstanta X atau LX. UXY sama dengan integral dari 2xy dy, yaitu adalah 2x dikali 1/2y kuadrat ditambah konstanta x atau lx. UXy sama dengan xy kuadrat ditambah lx. Langkah ketiga, kita akan mencari nilai konstanta x atau lx. Maka du per dx sama dengan persamaan m, atau turunan u terhadap x itu sama dengan persamaan m. Turunan u terhadap x, xy kuadrat, kita turunkan terhadap x, sehingga y kuadratnya sebagai konstanta ditambah l aksen x sama dengan persamaan m, yaitu 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama ditambah 5 sama dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 5. Bisa kita lihat bahwa L aksen X itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Sehingga diperoleh konstanta X dengan mengintegralkan turunannya, yaitu adalah 2/3x pangkat 3 ditambah 5x. Diperoleh untuk solusi umum dari persamaan diferensial biasa ini, yaitu adalah x y kuadrat ditambah 2/3x pangkat 3 ditambah 5x sama dengan c. Karena ditanya yaitu adalah solusi khusus, maka kita lanjutkan langkah keempat untuk mencari solusi khusus. Kita ketahui syaratnya yaitu y2 sama dengan 3. Maka kita substitusikan x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. xy kuadrat ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah 5x sama dengan c. X-nya kita substitusikan 2 dan y-nya 3. 2 kali 3 kuadrat ditambah 2/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali 2 sama dengan c. 2 kali 3 kuadrat 18 ditambah 16/3 ditambah 10 sama dengan c. Kita jumlahkan 18, 16/3 nya kita bisa ubah jadi 5, 1/3 ditambah 10 sama dengan c. Maka hasilnya yaitu adalah 33, 1/3 sama dengan c. Kita peroleh nilai c-nya yaitu adalah 33, 1/3. Sehingga solusi khusus dari soal tersebut yaitu adalah xy kuadrat tambah 2/3 x pangkat 3 ditambah 5x sama dengan 33, 1/3. Ini adalah solusi khusus dari soal nomor 3. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal dengan menggunakan metode faktor integral. Soal pertama yaitu 4y ditambah 3 dalam kurung dx ditambah 2 dy sama dengan 0. Sama seperti eksak, kita akan menentukan apakah kedua persamaan tersebut eksak terlebih dahulu.
Untuk persamaan M sama dengan P itu sama dengan 4Y ditambah 3. Sedangkan persamaan N sama dengan Q yaitu adalah sama dengan 2. Ditanya solusi umum. Langkah pertama, turunkan M terhadap Y atau do M per do Y sama dengan 4 ditambah 0. Do N per do X itu akan sama dengan 0. Ternyata kedua persamaan tersebut turunannya adalah berbeda, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kedua persamaan tersebut adalah belum eksak atau tidak eksak untuk saat ini. Sehingga kita harus mencari faktor integralnya, di mana langkah kedua kita cari Rx terlebih dahulu, di mana Rx sama dengan 1 per Q dikali do P per do Y dikurang do Q per do X. Persamaan P dan Q sudah kita tulis di bagian atas, bisa teman-teman lihat. Rx sama dengan 1 per Q-nya sama dengan 2, 1 per 2 dikali turunan P terhadap Y, yaitu adalah 4 ditambah 0, dan turunan Q terhadap X yaitu adalah 0. Maka Rx sama dengan 1 per 2 dikali 4 ditambah 0 dikurang 0 yaitu 4, sehingga Rx sama dengan 2. Faktor integralnya bisa kita peroleh dengan mencari nilai fx sama dengan eksponen integral dari Rx dx. Faktor integral x sama dengan eksponen integral 2 dx. Fx sama dengan eksponen dari 2x. Fx sama dengan E pangkat 2x. Kita dapat faktor integral x-nya yaitu adalah E pangkat 2x. Selanjutnya langkah keempat, persamaan soal awal kita kalikan dengan faktor integralnya, sehingga diperoleh 4y E pangkat 2x ditambah 3e pangkat 2x dalam kurung dx ditambah 2e pangkat 2x dalam kurung dy sama dengan 0. Nah, setelah kita kalikan dengan faktor integralnya, maka kita cari lagi apakah kedua persamaan ini sudah eksak. Kita ulangi langkah 1, yaitu turunkan persamaan M terhadap Y, do M per do Y, maka akan diperoleh turunannya terhadap Y yaitu 4e pangkat 2x ditambah 0, dan turunan N terhadap X akan diperoleh 2 dikali E pangkat 2x dikali 2 turunan dari pangkat eksponennya, maka sama dengan 4e pangkat 2x. Bisa kita lihat bahwa kedua persamaan ini sudah memiliki turunan yang sama, maka kedua persamaan sudah eksak. Langkah ke-6, kita integralkan M dx. UXY sama dengan integral M dx ditambah KY. UXY sama dengan integral dari 4y E pangkat 2x ditambah 3e pangkat 2x dalam kurung dx ditambah KY. UXY sama dengan integral dari 4y E pangkat 2x yaitu 4y dikali 1 per 2e pangkat 2x ditambah 3 dikali 1 per 2e pangkat 2x ditambah konstanta y, KY. UXY sama dengan 2y E pangkat 2x ditambah 3 per 2 E pangkat 2x ditambah KY. Langkah ke-7, kita akan mencari
nilai KY. Maka turunan U terhadap Y akan sama dengan N. Diperoleh turunan U terhadap Y yaitu 2E pangkat 2X ditambah 0 ditambah K aksen Y sama dengan 2E pangkat 2X. Bisa kita lihat bahwa K aksen Y itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh untuk mencari nilai konstanta Y kita integralkan turunannya, di mana 0 itu akan menghasilkan sebuah konstanta. Maka KY itu sama dengan konstanta. Kita lambangkan dengan C1. Sehingga solusi umum dari persamaan tersebut yaitu adalah 2YE pangkat 2X ditambah 3/2 E pangkat 2X ditambah C1 sama dengan C. Atau jika konstantanya kita kelompokkan, solusinya akan menjadi 2YE pangkat 2X tambah 3/2 E pangkat 2X sama dengan konstanta yang baru atau bisa kita lambangkan C2. Selanjutnya soal kedua yaitu negatif 4 cos Y dx ditambah sin Y dy sama dengan 0. M sama dengan negatif 4 cos Y dan N sama dengan sin Y. Ditanya solusi umum. Langkah pertama sama, kita turunkan M terhadap Y dan N terhadap X. Ternyata kedua turunannya belum sama, artinya kedua persamaan belum eksak. Sehingga langkah berikutnya kita cari Rx terlebih dahulu, di mana sama dengan 1 per Q dikali do P per do Y dikurang do Q per do X. Rx sama dengan, kita substitusikan nilai yang ada, 1 per sin Y dikali turunan P terhadap Y yaitu adalah 4 sin Y dikurang do Q do X nya 0. Maka diperoleh Rx itu sama dengan sin Y nya bisa saling membagi, maka Rx sama dengan 4. Selanjutnya mencari faktor integralnya, di mana faktor integral X sama dengan eksponen integral 4 dx. Fx sama dengan eksponen 4x. Faktor integral X yaitu sama dengan E pangkat 4x. Langkah berikutnya, langkah keempat, kita kalikan faktor integral yang sudah kita temukan dengan kedua persamaan yang belum eksak atau dengan soal di atas. Sehingga E pangkat 4x kita kali dengan negatif 4 cos Y dx ditambah E pangkat 4x dikali dengan sin Y dy sama dengan 0. Hasilnya yaitu negatif 4E pangkat 4x cos Y dx ditambah E pangkat 4x dikali sin Y dy sama dengan 0. Nah, akan kita cek lagi apakah persamaan ini sudah eksak atau belum. Langkah kelima, turunkan lagi do M terhadap Y atau do M per do Y. Turunannya yaitu adalah 4E pangkat 4x dikali turunan cos Y yaitu adalah sin Y dan do N per do X itu sama dengan E pangkat 4x diturunkan terhadap X yaitu 4E pangkat 4x dikali sin Y. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa turunan kedua persamaan sudah sama, artinya persamaan sudah eksak. Langkah berikutnya, langkah ke-6, kita integralkan terhadap X atau integral M dx. UXY sama dengan integral M dx plus KY. UXY sama dengan integral dari negatif 4E pangkat 4x dikali cos Y di dx ditambah KY. UXY sama dengan
Negatif 4 dikali 1 per 4E pangkat 4X dikali cos Y ditambah konstanta Y atau KY. UXY sama dengan negatif E pangkat 4X dikali cos Y ditambah KY. Langkah berikutnya kita akan mencari nilai konstanta Y dengan menurunkan persamaan U terhadap Y atau DU per DY sama dengan N. Turunan persamaan U terhadap Y yaitu adalah E pangkat 4X dikali sin Y ditambah K aksen Y sama dengan E pangkat 4X dikali sin Y. Bisa kita lihat bahwa K aksen Y itu sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh dengan mengintegralkan turunannya, KY yaitu sama dengan sebuah konstanta yang kita beri nama C1. Jadi, solusi umum dari soal tersebut yaitu adalah negatif E pangkat 4X dikali cos Y ditambah C1 sama dengan C. Atau negatif E pangkat 4X dikali cos Y sama dengan konstanta yang baru atau C2. Selanjutnya soal ketiga yaitu 5XY dx ditambah 5X kuadrat negatif 3 dalam kurung DY sama dengan 0. Kita peroleh nilai P sama dengan M yaitu sama dengan 5XY dan nilai Q sama dengan N sama dengan 5X kuadrat negatif 3 atau dikurang 3. Ditanya solusi umum. Sehingga untuk langkah pertama sama, kita turunkan M terhadap Y dan N terhadap X, diperoleh bahwa kedua turunan yaitu tidak sama sehingga kedua persamaan belum eksak. Selanjutnya kita akan mencari faktor integral Y. Namun sebelum mencari faktor integral, kita tentukan dulu RY-nya terlebih dahulu. RY itu sama dengan 1 per P dikali do Q per do X dikurang do P per do Y. RY sama dengan, kita substitusikan nilai yang diketahui, 1 per 5XY dikali 10X dikurang 5X. Maka RY sama dengan 1 per 5XY dikali 10X kurang 5X yaitu 5X. Bisa saling membagi, maka diperoleh RY sama dengan 1 per Y. Langkah berikutnya yaitu mencari faktor integral Y sama dengan eksponen integral 1 per Y dy. Fy sama dengan eksponen dikali len nilai mutlak Y, sehingga diperoleh Fy sama dengan Y, karena eksponen len mutlak Y itu sama dengan Y. Nah, langkah berikutnya, kita kalikan faktor integral yang sudah kita dapat dengan permasalahan atau persamaan yang awal, sehingga Y dikali 5XY dx dalam kurung ditambah 5Y ditambah Y dikali 5X kuadrat negatif 3 dy dalam kurung sama dengan 0. Hasilnya yaitu 5XY kuadrat dx ditambah 5X kuadrat Y dikurang 3Y dalam kurung dy sama dengan 0. Nah, kita cek kembali apakah kedua persamaan ini sudah eksak atau belum. Do M per do Y sama dengan turunan terhadap Y, yaitu 10XY. Dan persamaan N do N yaitu terhadap X sama dengan 10XY dikurang 0. Ternyata turunan kedua persamaan sudah sama, maka kedua persamaan sudah eksak. Sehingga langkah berikutnya kita akan mengintegralkan. Kali ini saya akan mengintegralkannya terhadap Y atau integral N dy
maka UXY sama dengan integral NDY ditambah konstanta X. Integral 5X kuadrat Y dikurang 3Y dalam kurung DY ditambah LX. Sama dengan 5/2 X pangkat 2Y kuadrat dikurang 3/2 Y kuadrat ditambah LX. Selanjutnya kita akan mencari nilai konstanta X atau LX. Maka DU per DX sama dengan M. DU per do X yaitu adalah 5XY kuadrat dikurang 0 ditambah L aksen X sama dengan 5XY kuadrat. Nah, bisa kita lihat bahwa L aksen X yaitu sama dengan 0. Maka akan diperoleh dengan mengintegralkan turunannya, Lx itu sama dengan sebuah konstanta atau kita beri nama C1. Jadi, solusi umum dari soal tersebut yaitu adalah 5/2 X kuadrat Y kuadrat dikurang 3/2 Y pangkat 2 ditambah C1 sama dengan C. Atau jika konstantanya kita kurangkan atau jumlahkan, maka menghasilkan 5/2 X kuadrat Y kuadrat dikurang 3/2 Y kuadrat sama dengan C2 atau konstanta yang baru.